3, 2, 1. Assalamualaikum, hai, welcome back my YouTube channel Nur Hasya di sini. Jadi guys, di video kali ini kita kembali lagi ke segmen cerita di mana aku akan membahas apa aja yang lagi viral atau tentang dunia per-K-popan atau apa saja yang menarik untuk dibahas. Dan di pembahasan kali ini kita bakal ngebahas jadi miliarder tapi menyesal. Kok bisa guys? 1 tahun yang lalu guys, viral banget salah satu kampung dikasih gelar kampung miliarder. Tepatnya di kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Nah, kenapa kampung ini dikasih gelar kampung miliarder? Itu karena warga-warganya mendadak jadi kaya raya dan juga memborong mobil baru. Nah, kenapa mereka mendadak jadi kaya raya? Itu karena lahan-lahan mereka dibeli oleh Pertamina untuk proyek pembangunan kilang minyak, yang dimana proyek ini melibatkan Pertamina dan juga Rosneft, perusahaan asal Rusia guys. Menurut Bapak Gianto, kepala desa dari Sumur Geneng, lahan mereka itu dihargai 600.000 sampai 800.000 per meternya. Dan warga paling sedikit itu mendapatkan 36 juta dan yang paling banyak mendapatkan 26 miliar. Gila guys, sebanyak itu. Kalian kalau dapat uang sebanyak itu mau ngapain guys? Kasih komen kalian ngapain kalau kalian dapat uang sebanyak itu. Dan setelah mereka memperoleh uang hasil jual beli lahan tersebut, akhirnya mereka berlomba-lomba lah untuk membelanjakan uang tersebut guys, dengan memborong mobil baru secara bersama-sama. Nah, menurut kepala desa itu ada 180 unit mobil yang dibeli warga, dimana satu rumah itu bisa ada yang lebih dari satu mobil yang dibelinya guys. Ada yang 1, 2, bahkan ada yang sampai 3. Dan itu juga terlihat dari unggahan Bapak Time yang viral banget di media sosial, di mana memperlihatkan mobil-mobil yang diantarkan ke kampung miliarder ini. Bapak Time sendiri guys merupakan salah satu warga di desa miliarder yang juga memperoleh hasil jual lahan, yaitu dia memperoleh 9,7 miliar. Dan beliau memilih untuk tidak membeli mobil, tetapi beliau membeli tanah dan juga uangnya ditabung. Jadi ada juga guys sebagian dari warga yang tidak membeli mobil, tapi memilih untuk beli tanah, renovasi rumah, terus ada juga yang investasi, terus ada juga yang ditabung dan lain sebagainya guys. Nah, setelah viral guys, gara-gara memborong mobil, warga desa miliarder ini tuh viral lagi nih. Gara-garanya mobil-mobil mereka itu banyak yang rusak dan juga masuk bengkel. Dimana menurut Ari Surjono yang merupakan branch manajernya Auto 2000 Tuban itu menjelaskan bahwa alasan banyak mobil yang rusak itu karena kurang mahirnya para warga memakai mobil dan juga karena sempitnya jalan di kampung, terus terganggunya oleh pagar rumah guys. Jadi banyak banget pemberitaan yang memberitakan bahwa warga dari kampung miliarder ini tuh banyak yang jatuh miskin. Dimana ini tuh diketahui pada saat 6 desa melakukan unjuk rasa ke perusahaan Pertamina ini, dimana salah satu warga yang bernama Musanam, umurnya 60 tahun, itu mengaku menyesal menjual lahan mereka ke pihak Pertamina karena sekarang ini mereka tuh sudah tidak memiliki penghasilan panen lagi, alias tidak memiliki penghasilan tetap. Dan dimana sekarang untuk bertahan hidup beliau ini menjual
hewan ternak beliau. Terus ada lagi nih Bapak Mugi, umurnya 60 tahun. Beliau juga mengaku menyesal nih menjual lahan mereka ke pihak Pertamina, karena beliau biasanya itu beroleh uang 40 juta setiap panen guys, dan sekarang itu sudah tidak ada lagi karena kan lahannya sudah dibeli oleh pihak Pertamina, dimana beliau mengaku itu Pertamina membeli lahannya 2,4 hektar yang dihargai 2,5 miliar. Beliau juga di sini menjelaskan bahwa awalnya beliau itu tidak mau menjual lahan beliau tuh ke pihak Pertamina, tetapi biasanya setiap beliau itu ke sawah nih, pihak Pertamina tuh selalu mendatangi beliau dan membujuk beliau untuk menjual lahan mereka ke pihak Pertamina. Segala bujuk rayu tuh dikeluarkanlah oleh pihak Pertamina guys, dan juga salah satunya adalah janji untuk memberikan pekerjaan kepada anak beliau. Nah, tetapi kata beliau sampai sekarang pun janji itu tidak ditepati. Jadi, dua kades dari Kampung Miliader ini tuh ada melakukan klarifikasi. Yang pertama, Kades Wadung, yaitu Bapak Sasmito, di mana Bapak Sasmito memang mengaku banyak dari warganya itu mengaku menyesal menjual lahan mereka ke pihak Pertamina, karena biasanya kan mereka tuh kerjanya di lahan, karena warga itu adalah seorang petani. Nah, tetapi sekarang ini untuk kerja lagi itu sudah tidak ada lagi lahan yang dipakai guys, karena semuanya sudah dijual ke pihak Pertamina. Terus dari Kades Sumur Geneng, yaitu Bapak Gianto, mengaku bahwa berita itu malah tidak benar, karena menurutnya warga-warganya itu baik-baik saja. Kesimpulannya di sini memang benar nih, ada warga yang menyesal menjual lahan mereka ke pihak Pertamina, tapi ada juga yang malah dengan kejadian ini mereka tuh lebih makmur nih, lebih berjaya. Jadi di sini yang bisa kita ambil pelajarannya, pintar-pintarnya kita aja guys mengelola uang, karena kan itu mereka nih dapatnya tuh ada yang 2,5 miliar, ada 9 miliar, bahkan ada yang sampai 26 miliar. Jadi pintar-pintarnya aja lagi guys mengelola uang untuk lebih menghasilkan. Jangan sampai uang tersebut ya habis. Kalau misalnya sampai habis, ya kejadiannya kayak gini nih, kayak bertahan hidup pun akan sulit karena tidak ada penghasilan tetap. Jadi kalau misalnya kalian dapat uang yang banyak, ya boleh sih untuk gaya-gayaan, tapi usahakan uangnya juga itu dibelikan untuk hal-hal yang bisa jangka panjang nih, kayak investasi atau bikin usaha atau lain sebagainya guys. Jangan sampai stuck di situ aja gitu. Jadi di sini yang salah siapa guys? Komen guys di bawah siapa yang salah nih. Oke guys, itu dia video aku hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Bye. Sarangnya.